Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, kali ini saya mau ngajakin kalian home tour ke rumah di belakang saya nih. Rumahnya modern, tropis, udah gitu ala villa. Kayak apa? Yuk kita lihat sama-sama. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya, bersama tetangga online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Rizky. Apa kabarnya Teh Dean? Alhamdulillah baik. Selamat datang di rumah Davari. Ya tetangga, gimana barusan udah kenalan dengan Teh Dean dan sekarang kita lagi mau main ke Davari House. Iya. Wih, luar biasa. Ini Davari House. Temanya apa ini Teh? Dilihat-lihat mencolok sekali nih. Iya, temanya itu sebenarnya lebih ke tropical modern minimalis gitu. Cuman kalau misalkan dari fasad sendiri sih tidak terlalu terlihat ya, karena kita juga menyesuaikan karena ini area rumah developer, jadi kita juga menyesuaikan dengan area di sekitarnya. Oke. Gitu. Ini luas tanahnya berapa? Luas bangunannya berapa? Untuk luas tanahnya sendiri di 108 meter persegi, jadi di panjang kali lebarnya itu sekitar 9 kali 12 meter. 9 kali 12. Iya, untuk bangunannya sendiri di 85 meter atas 85. dan bawah. Iya, totalnya. Nah, gerbangnya pakai gerbang apa ini Teh? Ini kalau nggak salah kita pakai holo. Holo di finishing dengan duko warna brown. Gitu. Terus untuk ininya sendiri aksennya kita pakai GRC list plank. Dan ini jadinya tutupannya rapi ya. Kalian nggak bisa lihat ke bagian dalam karena ini lumayan rapat nih Teh. Iya. Nah, terus kalau dari masa bangunannya sendiri ini kayak skandi-skandi gitu nih. Skandinavian, iya betul. Cakep nih, tetangga. Nanti kita lihat kayak apa. Tapi sekarang saya penasaran sama yang di balik gerbang ini ada apa aja. Oke, ada apa aja nih Teh? Silahkan. Nah, ini adalah carport. Carport. Carport untuk 2 mobil bisa? Bisa. 2 mobil ya? Ini lebarnya di 5 kali 5 sih ukurannya. Oh iya, bisa ya. Karena mobil tuh nggak sampai 2 meter, tapi amannya 2,5 meter. Nah, kalau untuk 2 mobil ini udah cukup sebenarnya. Dan kalau dari sini nggak kelihatan jendela atau pintunya ya? Iya, betul. Nah, kenapa nih Teh? Karena kan base pengalaman dari kita sebelumnya, rumah menghadap timur itu memang kalau pagi itu sinar matahari terlalu masuk banget. Sehingga yang sekarang tuh kita pengen agak lebih adem aja sih, lebih teduh gitu. Makanya untuk area sini tuh yang kena sinar mataharinya cukup sedikit. Jadi ini udah sesuai dengan pengalaman dan kebutuhannya nih ternyata. Iya, betul. Untuk material pakai apa nih Teh? Kita pakai batu andesit. Batu andesit? Iya. Oh, bukan yang flat gitu ya nih? Bukan. Masih bentuk batuan gitu? Iya, betul. Tapi dipotong ukuran? Kurang lebih 30 kali 15 cm kayaknya. Oke, disusun bata seperti ini tetangga. Ini juga bikin rumahnya dikesannya natural. Ada unsur alam di dinding dan di sebelah sana kalau tadi kalian penasaran di mana taman-taman hijaunya? Di sini ada yang kecil ya. Kenapa saya bilang yang kecil? Karena yang gede di sebelah sana. Nanti kita lihat ya. Ini ada sedikit di bagian sini dan ini kayaknya teras samping ya? Iya, teras. Ini terasnya nih untuk akses ke bagian dalam rumah melewat sini nih. Nah, ini kan rumahnya di hook Teh. Iya. Berarti biasanya nggak ditempel ke ujung. Iya. Iya, kalau yang sehat gitu yang bagus. Nah, kalau di samping sana dijadikan apa Teh? Kalau itu sebenarnya rencana awal itu kita tuh pengen bikin kolam renang. Cuman karena di awal kita budgetnya juga agak terbatas, jadi kita jadikan lahan hijau dulu. Iya nih, masih bisa banget ini. Iya. Ukuran sekitar 8 meter ini. 8 meter? Iya. Lebar 2 meter? 2,5 meter. 2,5 meter. Iya. Masih mumpuni nih buat kolam renang di rumah ya. Tapi sekarang dimanfaatkan untuk area hijau-hijau taman seperti ini. Cakep. Di sini juga kayaknya ada akses menuju Laundry. Oh ya? Iya. Hanya dari sini apa di dalam ada lagi? Dari dalam juga ada. Dari dalam juga ada. Nah, kalau gitu nanti kita lihat di bagian dalamnya aja ya tetangga. Tapi ini udah oke banget, di samping nggak langsung ngabisin sampai ke jalanan gitu. Mantep Teh. Oke. Keren. Makasih. Untuk lantai carport dia masih pakai beton ya ini? Iya, bawaan developer. Bawaan developer nih? Iya. Oke. Yuk kita lanjut ya. Boleh.
Ini pintunya dibuat menyamping. Mungkin ada pelajaran juga dari rumah sebelumnya atau gimana? Iya, karena sebelumnya itu kan semua full ngadep ke depan. Dan itu kurang lebih private ya, makanya kita ambil dari samping gitu. Jadi biar, karena aku juga kan berhijab ya, jadi kalau misalkan ada tamu nggak langsung kebuka lebar gitu. Jadi bisa ngintip dulu, oh dari sebalik sini bisa. Oh, itu siapa paket atau? Iya, iya. Jadi pintunya nyamping, tetangga nggak langsung ke expose. Iya. Ke bagian depan. Sebagai gantinya untuk pantau dia pakai roster sini. Ini juga roster selain buat mantau bisa buat penghawaan juga ke bagian dalam rumah. Udara. Oh, atapnya pakai kanopi deh. Iya, hollow. Terus untuk ininya tuh dia pakai solar. Polikarbonat. Oke, 1,2 ya kalau nggak salah. 1,2 mili. Iya. Oke. Sip. Sekarang saya mau nanya soal pintu. Boleh. Pakai pintu apa nih Teh? Ini tuh dari kayu jati. Kayu jati solid ya? Itu iya. Cakep. Sekarang saya mau lihat bagian dalamnya Teh. Boleh? Yuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, di balik pintunya walaupun tadi di dalamnya di luar tertutup, ternyata di sini terbuka ya? Iya, terbuka. Kita langsung ketemu ruang apa nih Teh? Ini living room, jadi open space, ruang TV, ruang makan, sama kitchen. Ini living roomnya udah jadi ya? Ya. Temanya apa kalau di living room nih? Lebih ke natural aja sih kita tuh. Jadi kemarin tuh sempat beli jadi meja TV ini, cuman warnanya nggak masuk sama meja makan, sama kusen gitu. Terus akhirnya kita siasatin, pakailah ini WPC. Gitu. Jadi biar senada gitu warnanya. Saya lihat warna-warna kayu gelap gini juga lagi rame, lagi banyak yang pakai. Karena lebih dekat ke mid century ya, banyak betul. Yang temanya mid century tapi kayunya gelap begini. Nah, untuk sofa custom atau beli jadi? Sebenarnya ini tuh beli jadi. Terus pas kita pindah ke sini kan kita ngerubah tema nih. Kita ganti jadi bahan kulit. Terus ininya juga kita potong. Gitu, sama kita ganti kayu. Oh, ganti kakinya ya? Iya, kakinya. Menarik tetangga. Jadi beli jadi pun masih bisa diotak-atik ya? Iya, betul. Oke, next. Area selanjutnya, ini apa nih? Ini meja makan. Nah, ini tuh kita custom juga sih dari Jepara. Cuma kita pilih yang warnanya emang warna natural. Oke, kayu solid jati ya? Ya, betul. Ukuran masih ingat? Sekitar 120 lebarnya. 120 kali 80 kan? Ya, kurang lebih. Oh iya, jadi untuk anggota keluarga 3-4 orang masih cukup banget ini. Cukup. Mengingat ruangannya juga, ini juga cukup tetangga, jadi nggak perlu terlalu besar untuk meja makannya, kalau ruangannya juga nggak terlalu besar gitu. Jadi ini adanya di tengah, sirkulasinya masih bisa enak, masih bisa lewat ke kanan kiri ya, masih mumpuni banget ya. Terus yang bikin salfok juga tadi saya liatin dari living room, ini nih. Nah, cekungan yang dibaliknya adalah dapur. Nah, saya tanya dulu cekungan gimana nih? Ini tuh sebenarnya kemarin waktu pas kita mengkonsepkan denahnya, ngerasa bosen dengan posisi yang cuman kotak gitu doang gitu. Makanya kemarin coba deh minta dibuatin lakungan ini dan ternyata menurut kita oke gitu. Dan di baliknya ini adalah dapur yang ukurannya juga compact ya? Iya, ini ukurannya sekitar 2,3. Jadi ini tuh dari rumah sebelumnya. Oh ya? Iya, aku custom di rumah sebelumnya. Terus ketika kita pindah, ya kita angkut. Gitu. Jadi ini tuh disesuaikan sama yang sebelumnya gitu. Ya cuman untuk ini top table-nya kita pakai cor. Apalagi kan kita dapurnya satu, dapur kotor dan dapur bersih gitu. Jadi akhirnya kita siasatin ini tetap pakai cor dengan ini granit. Tapi saya suka nih manfaatin barang-barang lawas juga berarti. Berangkat dari furniture lawas, akhirnya yang baru mengikuti yang lama nih. Nah, kalau backsplash pakai apa Teh? Kita pakai ukuran 3 kali 60 dari Aiga Metabrik warna terakota. Cakep Teh. Dan di sini saya lihat ada pintu apa nih Teh? Kamar mandi. Kamar mandi? Iya. Coba lihat Teh. Jadi ada satu kamar mandi di bawah? Iya, satu kamar mandi. Kalau ini sih lebih ke semua bisa dipakai di sini. Oke. Bisa.
Ini buat tamu gitu-gitu Buat ya. tamu bisa, terus kalau misalkan kayak cuci-cuci di sini juga bisa gitu. Oke. Cakep teh. Mungkin nanti kalau misalnya di sana udah jadi pool bisa dibobol ya. Betul. Aksesnya bisa buat Iya. shower-shower. Iya betul. Mantep. Ini pintu di sebelah kanan. Di pintu sebelah kiri tuh ada lagi tuh pintu di kanan kiri tetangga. Oke. Nah, ini dia sama dia pakai kayu juga. Pakai solid. kayu juga. Cuman ini bawaan developer. Oh, oke. Gitu. Ini akses menuju ke apa nih, Teh? Ini sih sebenarnya area ngopi aja sih, gitu. Kan kalau dari kitchen aku nggak pakai yang namanya hood itu kan, poker hood. Jadi supaya ada sirkulasi kita kasih pintu, terus area sini tuh dipakai untuk ngopi-ngopi aja. Benar. Iya, tadi karena dapurnya ada di bagian belakang dan itu langsung dinding, sebagai gantinya dia dibuatkan bukaan di sampingnya ya. Betul. Jadinya teras samping seperti ini tetangga. Iya. Cocok sini buat hijaber juga ya kalau misalnya ngopi-ngopi nggak perlu pakai jilbab, nggak kelihatan dari depan tetangga. Karena ada 2 lapis, ada gerbang depan, ada juga roster ini. Jadi lebih private. Untuk lebar berapa nih Teh lebar ini? Ini kurang lebih lebarnya di 1,5 meter 1,5. persegi. Iya. Sampai roster berapa? Sampai roster 6 meter. 6 meter. Masih proper sekali nih. Kalau ada saudara datang juga bisa ngobrol di sini. di Biasanya sini yang ya? smoking daerah sini. Oh, siap. Terus di sini kalau ini lantainya motif kayu, yang ini pakai batu alam nih. Iya, betul Coba kali Teh. ya. Nah, kenapa dibedain begini Teh? Sebenarnya, nah ini juga kita udah ada sih rencana ke depannya, pengen ada kolam. Cuman balik lagi, kita tuh memprioritaskan dulu nih mana yang perlu untuk kolam tuh. Nanti next project kita bikin kolam ikan di sini biar ada suara-suara air gitu ya. Jadi kayak lebih adem gitu. Iya. Berarti pengembangan selanjutnya dia dijadikan kolam ikan. Iya betul. Pantesan nggak sekalian ya. Iya makanya di sini ada keran air juga kan udah disiapkan. Iya, dan colokan juga. Iya colokan juga untuk filter nanti. Benar. Cakep ini, enggak? Oh, iya ya, pantesan di sini ada lumayan nggak di finishing lah. Nggak di finishing. Oke, di sini juga ada bukaan. Nanti kalau jadi kolam ikan bisa dinikmati juga dari dalam nih. Dinginnya dapat, suaranya juga dapat. Dan di sini saya lihat pintunya pintu sliding tapi kayu. Jadi ceritanya ya ini karena aku pengen punya bukaan. Tapi nggak mau yang terlalu ribet. Jadi aku request ke developernya pengen pakai pintu sliding gitu. Oke, dia ini pakai pintu sliding, sementara di kanan kirinya ini jendela bisa dibuka ya? Iya, bisa dibuka. Oke, kayak pintu yang jendela yang dibuka ke atas gitu ya? Iya. Cakep Teh. Ini pintu ukuran berapa ingat? Kurang lebih di 2 meter ya pintu tuh. 2 meter. Sampai ujung ke ujung. Iya, ujung ke ujung 2 meter. Oke, tingginya? 2 meter juga. 2 meter juga. Iya. Oke. Siap. Sekarang saya mau lihat lagi dari pintu ke pintu ya. Di ujung sana ada pintu yang bikin salvok juga tetangga. Tuh, karena di bawahnya itu pintu kayu solid, atasnya pakai kaca apa Teh? Aku kurang tahu kalau kaca. Cuman kemarin aku request sih pengen modelannya ada kaca-kaca tapi transparan gitu. Nggak terlalu terlihat tapi masih ada cahaya masuk. Jadi kelihatan mencolok juga nih pintu yang ini. Dan ini adalah pintu menuju ke laundry. Area laundry. Yang tadi kita lihat dari depan tuh. Iya. Coba Teh. Pasti banyak yang nanya nih, rumahnya bagus-bagus, nyucinya, jemurnya di mana? Iya, gitu. jemur di sini. Nyuci semua jemur di sini sih. Oke, udah lumayan luas ya tetangga. Iya. Cukup luas di sini buat jemuran masih bisa banget, buat nyimpen-nyimpen juga masih bisa tuh. Bagus Teh. Cakep. Ntar mungkin kalau jadi kolam renang, buka aja nih Teh. Iya benar. Jadi shower. Jadi shower. Oke, kita lihat dalamnya lagi. Boleh. Nah, kalau yang di depan itu kan WPC. Iya. Ini juga WPC kan? Iya, sama. Jadi ini tuh sebelumnya kosong, area kosong. Terus kita mikir daripada kelihatan naruh barang segala macam, apa kita tutup aja ya gitu. Terus kemarin akhirnya kita coba-coba, kita tutup pakai GRC. Oke. Gitu. Bahan dasarnya GRC, terus dilapisin sama WPC ini. Oke, berarti ini posisinya di bawah tangga. Di bawah tangga. Dimanfaatkan jadi apa ini? Jadi gudang. Jadi gudang. Mana Iya. pintunya? Pintunya di sebelah sini. Oh,
Iya, biar nggak kelihatan. Kamuflase dia. Kamuflase, iya. Gudangnya ada di bawah tangga. Jadi kalau kalian punya area di bawah tangga bisa dimanfaatin jadi gudang, jadi toilet, jadi tempat TV juga bisa, tergantung layout rumahnya kalian sendiri. Oke, lantai 1 udah nih Teh. Ya, Sekarang kita mau lihat lantai 2-nya boleh? boleh. Yuk, ikutin terus. Oke. Oke, ini ada bukaan unik banget nih. Iya, Jendela bulat, jendela bulat. material kayu ya? Material kayu, tapi ini menurut kita agak kurang sih ya. Jadi kedepannya memang kita bakal ganti lagi gitu. Oh, oke. Ini terinspirasi dari mana Teh? Dari kapal nahkoda nggak sih? Iya, Ya kan? jendela kapal ya? Jendela kapal gitu. Nah, di lantai 2 ada berapa kamar total di rumah ini? Total ada 3 kamar. Ada 3 kamar, semuanya di atas. Semua di atas supaya lebih private. Oke. Jadi di bawah itu beneran untuk area apa? Untuk keluarga, untuk makan, untuk santai segala macam semua kita kumpul di bawah. Oke. Ketika istirahat kita semua di atas. Oke, jadi dipisahnya itu adalah di lantai 1 untuk area komunal ya, yang aktivitas bersama, Betul. kumpul-kumpul segala macam. Sementara untuk di lantai 2 area lebih private buat area istirahat dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat 1, 2, 3. Yang mana dulu nih Teh? Kita buka. Yang ini boleh? Kita ini. Ayo sini. Oh, Oke. ternyata ada balkon. Balkon. Nah ini biasanya balkon buat apa nih kalau di sini Teh? Lebih sering dipakai olahraga sih. Buat olahraga? Iya. Jarang dipakai juga, cuman ya kalau misalkan dipakai, kadang kalau malam kita anak-anak udah tidur, kita ngobrol di sini. Me time ya. Buat sudut romantis nih Iya, tetangga nih. betul. Karena di sini view-nya masih oke banget tuh. Masih ada kelihatan gunung-gunung segala macam. Terus supaya nggak tampias karena ini pintunya langsung ke area outdoor ya. Iya. Di atasnya dikasih kanopi lagi. Tuh. Jadi lebih aman lagi. Cakep Teh. Ini saya duga ini di atasnya tempat cuci tadi ya? Iya. Ukurannya sama, kurang lebih. Siap. Nah, sekarang kita lihat pintu kedua. Nah, kalau yang putih gini kayak saya tahu nih. Iya. Walk-in closet. Kamar mandi. Kamar mandi. Silahkan. Oh, kamar mandinya model linear. Berarti di atas ini ada berapa kamar mandi Teh? Di atas cuma 1. Untuk luasan ingat kan kamar mandi ini? Kurang lebih ini tuh 3 kali 1,5. Oke, paling ujung shower nih tetangga. Saya kira kaca. Takut saya. Di paling ujung shower nih tetangga. Nah, ini sama kayak di dapur kan? Ya betul, yang dapur tuh justru sisa dari sini sebenarnya. Oh, gitu. Jadi tadi tuh aku bilang nggak sengaja pakai yang itu karena memang memanfaatkan sisa dari ini. Oh iya, pantesan tadi ada nggak sengajanya. Saya kira Iya. salah beli, ternyata dari sini lungsuran. Paling ujung ini area shower, dia punya bukaan dan pencahayaan dari glass block dan dari roster di atas sana tuh. Cakep. Ada shower, wastafel, closet. Closet. Sip. Pintu kayu yang kedua di lantai 2. Ini ruangan apa Teh? Ini kamar utama. Oh, kamar utama. Iya, kamar Sini, sini. utama. Permisi. Wow. Luas kamar berapa Teh? Luas kamar di 4,5 kali 3 meter. Kebetulan supaya lebih agak natural, terus kayak bosan aja gitu. Kemarin kan kita coba pakai warna putih, terus warna krem, warna coklat. Coba kita kasih warna yang agak sedikit berani gitu, tapi tetap masih warna-warna tropikal gitu. Oke, jadi lebih ke explore ya. Iya, explore. Dan dia dapat bukaan nih ke bagian teras samping tadi nih kayaknya. Bisa dibuka juga. Bisa dibuka ya. Pencahayaan dan penghawaannya dari sini tetangga. Jadi nggak nempel ya. Dia masih tergolong ruangan yang sehat karena punya pencahayaan dan penghawaan alami. Oh, di sini ada TV-nya dan ada lemari pakaian juga ya. Iya, betul. Ini yang custom sih. Oh, ini custom nih. Iya. Cakep deh. Sekarang kita mau lihat kamar kedua. Ini adalah Kamar anak. kamar anak. Permisi. Oh, mantap. Ini nuansanya pink gini ya. Iya. Tapi agak kalem kayak tuton kah ini? Tuton. Yang ini pinknya lebih tebal. Ya, ini warna koral, yang ini warna rose. Oh, beda ya? Beda. Saya kira pink tua, pink muda. Ternyata koral dan rose. Iya. Oke, jadi di sini selain tempat tidur juga ada meja belajar, Iya, dan area bermain. area Tempat bermain, lemari pakaian.
Tempat tidurnya juga minimalis ya? Iya. Tuh lihat ukurannya 120. 120 kali 200 tetangga. Ukuran kamar berapa tuh? Ukuran kamar ini di 3 meter kali 2,5. Cukup banget buat kamar tidur anak ya, satu anak. Dan di sini ada bukaan juga ke samping. Ini lagi-lagi si teras samping ini jadi oase juga ya di rumah ya. Buat penghawaan, akses cahaya dan udara untuk kamar-kamar di bagian atas rumah nih. Karena sebelumnya kan kita beneran nggak ada jalur udara nih, jadi tertutup. Karena kemarin konsepnya lebih ke Japandi sebenarnya, jadi semua compact, nggak ada bukaan angin gitu. Makanya pas di sini kita harus kasih bukaan angin biar nggak panas juga, biar nggak pengap. Benar. Mengingat cuaca di Bandung juga tergolong lumayan sejuk ya, apalagi musim-musim tertentu ya. Betul. Jadi bisa dimanfaatin kesejukan dari luar dibawa masuk ke dalam supaya nggak perlu nyalain AC dan juga lebih sehat juga ya tetangga. Hemat listrik ya. Iya. Dan di ngomong-ngomong soal bukaan, ternyata di bagian ujung koridor ini juga ada jendela yang bisa dibuka nih. Jadi kalau butuh udara dan cahaya tinggal dibuka aja, bisa masuk ke sini. Dan di sebelah kamar ini ada satu kamar lagi. Ada. Ini kamar apa teh? Ini sebenarnya juga kamar anak. Cuman saat ini kita manfaatkan untuk naruh barang-barang yang sebelumnya di rumah sebelumnya belum kita tata gitu. Oh, oke. Jadi ini belum dimanfaatkan ya? Iya, belum. Sementara dijadikan gudang nih tetangga. Oke, cakep teh. Jadi tadi berdasarkan cerita Teh Dean tadi, kalau rumah ini dibangun oleh developer. Sekarang saya mau tanya-tanya lebih lanjut soal pembangunan rumah. Kita lanjut deh. Boleh? Yuk. Ya, tetangga, makasih masih di Davari Home dan sekarang kita masih bareng Kak Dean. Saya mau nanya-nanya soal pembangunan tuh. Boleh. Tadi kan udah beberapa kali nyebut ya, ini dibangun developer. Iya, betul. Emang bisa bangun rumah kayak gini lewat developer? Bisa banget. Gimana tuh? Jadi sebelumnya kan kita ini sebelum bangun rumah kita kan sempat cari-cari dulu nih. Dari developer ke developer lain. Terus kita juga awal pembangunan tuh kita nyari yang mulai dari tanah kosong dulu gitu. Nah, terus setelah kita diskusi segala macam, dapatlah yang di sini. Nah, ini ternyata developernya mandiri. Gitu. Jadi waktu pas kita awal-awal ngobrol tuh kita udah pengen nih kalau misalkan bangun rumah kita desain sendiri. Kira-kira sanggup nggak gitu developernya. Terus ternyata beliau mengiyakan. Jadi akhirnya kita deal-dealannya kita bawa desain sendiri, tapi mereka yang membangunnya. Oke. Berarti developer sebagai kontraktor sekaligus pemilik lahan gitu ya? Iya, jadi full kita belinya rumah jadi, tapi desain kita yang pengen gitu. Jadi kayak material segala macam itu emang udah bawaan developer. Tuh. Kecuali ada yang ingin diganti. Nah, iya ada beberapa kayak misalkan lantai, terus keramik kamar mandi. Itu kita cari sendiri gitu, sama beberapa pintu utama ya yang depan sama yang ke laundry itu kita memang cari sendiri. Tuh sisanya yang dalamnya masih aman pakai yang developer. Termasuk batu-batu yang depan tuh juga ya kita cari sendiri. Jadi hitungannya kalau dia full kita bayar full ke dia, tapi sisa-sisa tambahan yang kita beli itu nanti jadi cashback. Gitu dihitung ulang di akhir. Plus minus ya? Iya, plus minus. Kalau ada yang dikurangin berarti dikurangin harganya. Kalau ada yang ditambahin nanti di adjust ya. Oke. Menarik juga tetangga kalau buat kalian yang lagi cari rumah mau di dalam komplek tapi masih fleksibel, mungkin developer seperti yang dipakai sama Kak Dean ini bisa jadi rekomendasi juga ya. Dengan cara ini kalian bisa bangun rumah sesuai dengan desain rumah kalian, selera kalian gitu. Nggak usah bingung lagi ke belakangnya. Nah, kemudian kalau soal inspirasi rumahnya nih, ini Davari House banyak terinspirasi dari desain kayak apa sih sebenarnya? Balik lagi berdasarkan pengalaman ya. Iya, karena rumah sebelumnya kan lebih ke industrial. Jadi kita udah nyoba ngerasain rumah industrial gimana, ala Japandi gitu kan. Terus akhirnya kalau sekarang tuh lebih ke bener-bener pengennya tropical, terus kayak ada vibe Bali-nya gitu. Makanya kita pakai Kamboja juga di depan gitu. Terus materialnya kita banyakin kayu gitu sih. Jadi lebih banyak kita cari inspirasinya ya yang ala-ala villa gitu loh Mas gitu.
Terus cari yang agak kalau untuk selling sendiri kita cari sendiri pengennya lebih tinggi karena sebelumnya itu kan di 2,4 dan agak pengap juga gitu. Makanya kita pengen ditinggiin biar ada kesan lebih luasnya juga dengan luasan yang minim gitu. Kemudian untuk proses pembangunan rumah berapa lama nih? Kurang lebih di 5 bulan. 5 bulan? 5 bulan. Cepet ya? 2 lantai kan? Iya, 2 lantai. Karena kita tuh dari rumah sebelumnya kita harus keluar di bulan Desember. Terus kita juga nggak mau terlalu lama pindah-pindah kan, cari kontrakan. Jadi kita minta memang sebelum Lebaran tahun ini tuh sudah ditempatin gitu. Jadi memang dikejar. Gitu. Berarti memang sudah berapa lama nempatin rumah ini? Dari bulan Maret, awal Maret kita pindah sini. Kurang lebih sekitar 5 bulan. 5 bulanan. 5 bulan. Gimana experience-nya setelah menempati rumah baru yang dibuat berdasarkan pengalaman rumah lama? Lebih nyaman sih, lebih seneng sih, lebih seneng karena ini loh, kalau misalkan bagian depan kan kita sekarang lebih tertutup ya, berdasarkan pengalaman juga kemarin tuh bener-bener terlalu terbuka, jadi nggak ada area private. Nah ternyata sekarang tuh kita kayak beneran punya rumah dengan pagar, terus akhirnya ya nyaman, anak main di pekarangan, terus main di sini keluar masuk tuh kita juga nggak khawatir, jadi bisa kecek mainnya masih di sekitaran sini gitu. Jadi kayak ngerasa lebih senang aja sih, lebih nyaman gitu. Oke. Jadinya apa? Lebih pengembangan ya, pengembangan dari yang sebelumnya ya. Jadi belajar dari ya mungkin hal-hal yang nggak disukai di pengalaman yang lama itu dijadikan, disempurnakan di rumah baru ini. Betul. Oke, selamat kalau begitu ya. Rumah impiannya yang berdasarkan pengalaman itu udah jadi dan bisa dihuni, dan hasilnya juga menurut saya cakep. Terima kasih. Proporsional ya, artinya cakep di sini proporsional. Kalau soal desain, penggunaan material, warna itu sangat subjektif. Jadi mungkin kalian banyak yang bilang A, bilang B, tapi menurut saya yang penting adalah pemanfaatan lahan ya. Jadi di sini lahannya tuh nggak dihabisin buat bangunan semua tetangga. Itu yang nggak kalah penting. Siapkan area-area terbuka, misalnya bangunan kalian ingin terasa nyaman dan tampak indah, siapkan area-area terbuka kayak gini. Bisa di samping, di depan, di samping kiri atau kanan, atau bahkan di belakang. Sesuaikan aja sama desain rumah dan layoutnya. Nah, sekarang balik lagi ke rumah nih. Kali ini pertanyaan soal budget. Kira-kira mau di-spill kah biayanya nih? Range paling ya, range. Boleh. Di sekitar full untuk termasuk tanah dan bangunan itu kita habis di 7 sampai 800. Hampir 8,5, 700 sampai 8,5. Oke, untuk wilayah Bandung Kabupaten. Iya. Oke. Gimana menurut kalian tetangga yang tinggal di Kabupaten Bandung? Kalau menurut saya yang tinggal di Depok worth it ya, karena rumahnya 2 lantai. Kalau di Depok rumah 2 lantai itu kayaknya udah tembus 1 M-an. Iya. Di Kota Bandung juga sebenarnya udah harganya di atas 1 sih. Iya. Gitu, makanya kita coba nyari juga ke area kabupaten supaya kita dapetin yang luasan kita mau, tapi budgetnya masih di bawah 1 M sih sebenarnya. Gitu. Iya. Jadi kemarin tuh waktu kita bangun rumah pertama, dana tuh kan full habis ke material, ke bangunan. Betul. Nah, ketika kita ngisi rumah sampai 2 tahun, aku tuh belum punya sofa sama sekali, Mas. Gitu. Jadi kayak bener-bener ngisi rumah tapi nggak ada furniturnya. Nah, makanya pas sekarang bener-bener kita perhitungkan bangun rumah, tapi ketika kita masuk, kita udah isi sedikit-sedikit gitu. Jadi makanya sekarang kita punya meja makan, living room udah keisi gitu. Jadi memang memaksimalkan budget dari bangunan sama furniturnya juga gitu, dengan budget yang ada. Mantap. Dan ini kita bicara soal pembangunan rumah dan juga lahannya ya tetangga. Jadi bukan bangunannya aja, itu harga segitu udah oke banget sih. Termasuk tanah yang luasnya hampir 110 meter persegi loh tetangga. Nah, apa pendapat kalian soal rumah ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau misalnya mau nanya-nanya, tetangga online bisa tanya kemana nih Teh? Bisa tanya-tanya ke Rumah Davari. Rumah Davari, linknya udah saya taruh di deskripsi. Makasih banyak nih Teh Dean ya. Sama-sama. Udah bolehin kita home tour dan sharing soal pengalaman membangun rumahnya nih. Pasti udah main ke Rumah Davari. Cakep. Segitu dulu tetangga. Rizky Abadi, pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao.
Jadi bisa dibolak-balik, tak bolak-balik.